warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman dan ibu guru. Kok ibu? Dosen maksudnya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosa penyakit balita menggunakan metode forward chaining. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Uma Elsa Sukma, NIM 18112173, dan teman-teman saya ada Wafa Ulaisi Maulida 18112195, ada Mileni Tri Azizah 18112222, Intan Ramadhani Wardana 18112231, dan Tresnaya Dinda Sairi 18112237. Nah, langsung saja kita akan mempresentasikannya. Sekilas tentang metode forward chaining. Metode forward chaining adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Forward chaining adalah metode penalaran maju yang digunakan pada sistem pakar. Dalam penalaran maju, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Saat setiap aturan diuji, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu pun disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Proses ini akan terulang sampai seluruh baris aturan teruji dengan berbagai kondisi. Kadang disebut data-driven karena inference engine menggunakan informasi yang ditentukan oleh user untuk memindahkan ke seluruh jaringan dari logika AND dan OR sampai sebuah terminal ditentukan sebagai objek. Bila inference engine tidak dapat menentukan objek, maka akan meminta informasi lain. Next. Berdasarkan studi kasus yang kami ambil, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit menular pada balita dengan metode forward chaining, menunjukkan metode forward chaining ini terbukti merupakan cara yang paling tepat dalam mendeteksi suatu penyakit, sehingga user tidak perlu menebak yang diderita oleh anak atau balita mereka karena sistem akan memberikan jawaban berdasarkan fakta yang ada. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi diagnosa dan cara penanganannya secara tepat kepada orang tua mengenai penyakit anak atau balita yang sering diderita. Yang selanjutnya ada cara kerja metode forward chaining. Untuk yang pertama, sistem dipresentasikan dengan satu atau lebih dari kondisi. Yang berikutnya, untuk setiap kondisi, sistem akan mencari rule pada knowledge base. Untuk rule tersebut yang cocok dengan kondisi pada bagian if. Langkah yang berikutnya itu, setiap rule dapat merubah suatu kondisi baru dari konklusi dari bagian then. Kondisi baru ini selanjutnya akan ditambahkan. Ada beberapa kondisi yang telah ditambahkan pada sistem akan diproses. Jika ada suatu kondisi, maka sistem akan kembali pada langkah 2 dan akan mencari rule pada knowledge base lagi. Jika tidak ada kondisi baru lagi, maka sesi ini akan berakhir. Di sini ada flowchart. Flowchart yang pertama itu mulai, kemudian ada tampilan gejala yang tak tampak, kemudian pernyataan awal, pencocokan gejala yang tampak, selanjutnya pernyataan akhir, kemudian tampilkan hasil diagnosa, kemudian selesai. Berikut adalah tabel penyakit. Tabel di atas menjelaskan penyakit yang timbul dari gejala-gejala yang ditunjukkan pada tabel di slide selanjutnya. Tabel ini berupa P001, diare, dan lain-lainnya. Yang ini tabel gejala yang berupa G001 demam, G002 nafsu makan, dan lain-lain. Bisa dilihat. Oke, 43. Untuk
ini adalah tabel keputusan. Tabel di samping ini menunjukkan keputusan yang akan digunakan sebagai acuan dalam kita nanti membuat pohon keputusan dan kaidah-kaidah yang akan digunakan. Jadi lihat itu P1, P2, lanjut. Mungkin rule ini langsung kita presentasikan sama tampilan website-nya. Nah, di sini tuh rule ini tuh hasil dari mengkonversikan diagram pohon tadi menjadi aturan produksi, kemudian metode kaidah produksinya biasanya dituliskan dalam bentuk jika maka if dan. Kaidah ini dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian premis jika dan bagian konklusi maka. Apabila bagian premis dipenuhi maka bagian konklusi juga akan bernilai benar dengan aturan berubah. Nah, langsung aja kita eksekusi websitenya atau programnya. Mungkin kita coba rule pertama. Rule pertama. Silakan Din, apa aja? Rule pertama ada demam. Ya, if demam, terus If demam berkurang. Terus N gelisah. ya. N cengeng. Ya. N dyspnea. Mm-mm. N ekspirasi. N pilek. N batuk kering. Ya. N pernapasan dangkal. Udah. Nah, kita submit. Coba Din ulang lagi. N if demam, N nafsu makan berkurang. Iya. Tadi putus-putus soalnya. N gelisah. N gelisah. Ya udah. N cengeng. N dyspnea. N ekspirasi. Udah. Ekspirasi, pilek, batuk kering, pernapasan dangkal dan cepat. Iya. Oke. Nah, di sini tampilan website dari hasil diagnosa penyakitnya. Ada penyakit, info penyakit, dan solusi dari penyakitnya. Nah, di sini tadi kita menggunakan metode kaidah pohon atau tadi ada tabel keputusan, kemudian dari tabel keputusan, kemudian dibuat pohon keputusan, kemudian kita mendapatkan hasil dari rule-nya. Rule itu kita implementasikan ke website ini. Nah, mungkin kita bisa coba lagi rule selanjutnya. Rule 2. Coba, Din, rule 2. If demam, Ya, N dyspnea, dyspnea. Terus, N batuk, ya, N kejang, udah. N membuka hidung lebar-lebar. Ya, Udah. itu hasilnya apa dulu, Din? Kemudian, dan hasilnya? Ya, coba kita submit aja dulu. Nah, sini hasilnya yaitu ispat pneumonia.
Seperti yang saya bilang tadi juga, dari rule ini kita mendapatkan dari tabel keputusan serta pohon keputusan. Di sini juga bisa kita langsung cetak, bisa kita tahu info penyakit, solusi penyakit. Nah, di sini hasil diagnosanya. Sebenarnya mungkin kalau rule selanjutnya bisa dicoba juga. Nah, rule selanjutnya mungkin bisa langsung dibaca di sini. Soalnya kita hampir implementasinya itu hampir sama. Gitu. Coba Din, langsung baca rule-nya aja. Mungkin Dinda ngelak ya. Nah, ya di rule ini ada rule ketiga. Ada if demam, and muntah, and sakit perut, and sakit tenggorokan, and susah menelan. Yang dihasilkan yaitu ISPA tonsilitis. Begitu pula rule 4 ada if demam, nafsu makan berkurang, inspirasi atau penghembusan nafas, berbunyi wheezing, dizzy mesin, and napas kering dan nyeri, and pernapasan menjadi cepat dan cyanosis atau kebiruan kulit. Nah, dari rule tadi kita bisa implementasikan ke dalam website ini. Nah, atau kita coba satu rule lagi deh. Coba entan baca satu rule lah. Rule acak aja dari rule 1 sampai 10 tadi. Ya, if demam, Ya. and muntah, Ya. and kejang, and kaku di leher, Bentar. And kejang. Terus? and kaku di leher, Ya. and collapse. Sudah. Nah, di sini hasilnya juga bakalan menunjukkan dari tabel penyakit tadi yang diambil dari pohon keputusan, dan dari tabel keputusan kemudian dibuat pohon keputusannya itu, dihasilkan rule, kemudian di sini kita implementasikan ke dalam websitenya. Nah, di sini ada hasil diagnosa, kayak penyakitnya apa, info penyakitnya apa, solusi penyakitnya. Nah, mungkin begitu juga dengan rule yang dihasilkan dari perhitungan kita tadi, dari tabel keputusan dan pohon keputusan. Lebih dan kurangnya mungkin langsung ke kesimpulan dari aplikasi ini, dari program ini, dari yang kami buat. Nah, kesimpulan dari presentasi tadi, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem pakar ini dapat mendiagnosa suatu penyakit anak, khususnya balita, yang sering diderita berdasarkan gejala yang dialami. Kemudian dapat memberikan informasi penyakit tersebut beserta solusinya. Dengan diberikan interface yang simpel, makanya aplikasi pakar ini dapat mudah dipelajari dan mudah digunakan untuk kalangan orang awam, sehingga dapat mempermudah dan mendiagnosa penyakit yang diderita. Oke, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.